Halo Studio Lovers, banyak yang tidak menyadari bahwa pemerintahan Prabowo Subianto dikejutkan dengan fenomena-fenomena di luar dugaan dan tebakan. Khusus untuk fenomena terakhir, sepanjang awal tahun 2025, pemberitaan nasional nyaris tidak pernah sepi dari pengungkapan sejumlah kasus korupsi. Bahkan di antara sederet kasus korupsi yang dibongkar, kerugian nyaris mencapai ribuan triliun. Praktik korupsi yang hampir tidak pernah terjadi sebelumnya. Terbongkarnya kasus mega korupsi ini menimbulkan banyak kontroversi di kalangan publik. Ada yang beranggapan ini merupakan kado awal yang buruk bagi pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara yang lainnya menilai fenomena ini menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari seorang Prabowo untuk memberantas korupsi di Indonesia sampai ke akar-akarnya. Lantas, kasus korupsi apa sajakah yang menyambut awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto? Nah, kita akan bahas di video berikut ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Korupsi TPPU Duta Palma. Tindak pidana pencucian uang TPPU dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu yang dilakukan oleh Korporasi Duta Palma Group menjadi salah satu kasus korupsi yang terungkap di awal kepemimpinan Prabowo. Nah, dalam kasus ini Studio Lovers, ada 7 korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Di antaranya adalah PT Palma 1, PT Siberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Kencana Amal Tani, PT Aset Pasifik, dan PT Darmex Plantations. Hingga kini kasus masih dalam proses pemeriksaan saksi-saksi. Sebagai barang bukti awal, Kejagung telah menyita uang tunai sebesar 450 miliar rupiah yang merupakan milik PT Aset Pasifik, serta uang tunai 372 miliar rupiah hasil penggeledahan di 2 lokasi berbeda. Korupsi dana desa. Kasus selanjutnya yang terungkap di awal kepemimpinan Prabowo adalah korupsi dana desa yang melibatkan Kepala Desa atau Kades Talang Renah, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkul Utara, Sarman, dan anak kandungnya yang menjabat sebagai Sekretaris Desa atau Sekdes. Nah, keduanya diduga telah melakukan penyimpangan terhadap penggunaan APBDes Desa Talang Rana tahun anggaran 2023, sehingga merugikan keuangan negara daerah desa sebesar Rp284.865. Kasus suap Hakim Ronald Tanur. Kasus suap 3 Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menangani perkara Ronald Tanur menjadi sorotan di awal pemerintahan Prabowo Subianto. Nah, Ronald Tanur sendiri merupakan tersangka kasus pembunuhan seorang wanita yang beberapa waktu lalu divonis bebas. Pembebasan Ronald Tanur ini dinilai cukup janggal hingga Kejagung melakukan penyelidikan dan berhasil menetapkan 3 hakim dan pengacara Ronald Tanur sebagai tersangka kasus suap. Dalam kasus ini Studio Lovers, Kejagung menyita barang bukti berupa uang tunai sekitar 23,2 miliar rupiah dan alat elektronik dari 6 lokasi penggeledahan. Korupsi tol Padang Pekanbaru. Nah, berikutnya nih Studio Lovers, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat menahan 11 tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek ganti rugi lahan tol Padang Pekanbaru yang melibatkan lahan Taman Keanekaragaman Hayati milik pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Nah, proyek ini berlangsung pada tahun 2020-2021 dan diduga merugikan negara sebesar 27 miliar rupiah. Awalnya 12 orang ditetapkan sebagai tersangka. Namun, 1 diantaranya meninggal sebelum penahanan. Dari 11 tersangka, 2 diantaranya merupakan pejabat Badan Pertanahan Nasional atau Agraria dan Tata Ruang
BPN ATR setempat, SY dan Y. Sementara 9 tersangka lainnya adalah warga penerima ganti rugi, yakni M, B, Z, AM, MN, A, S, dan Z. Korupsi PT Antam Tbk. Berikutnya, dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan usaha komoditas emas di PT Antam yang berlangsung dari tahun 2010 hingga 2022 juga menjadi sorotan publik. Kasus ini sebenarnya sudah diselidiki sejak tahun 2023, namun hingga kini masih dalam tahap pemeriksaan saksi-saksi. Studi Lovers, selama proses penyidikan, terungkap bahwa tindakan korupsi ini berlangsung selama 12 tahun, melibatkan penyalahgunaan 109 ton emas oleh para tersangka. Sejumlah tersangka yang merupakan manajer di PT Antam menyalahgunakan kewenangan dengan melakukan aktivitas ilegal dalam proses manufaktur logam mulia dan secara ilegal melekatkan merek logam mulia Antam pada produk swasta. Korupsi dana hibah NPCI. Nah, selanjutnya nih Studi Lovers, ada kasus korupsi dana hibah National Paralympic Committee of Indonesia (NPCI) Jawa Barat 2021-2023 yang melibatkan mantan ketua NPCI Jabar Supriyatna, anggota DPRD Solo Kevin, dan mantan bendahara NPCI Jabar CPA. Karena perbuatan Supriyatna, Kevin, dan CPA, negara mengalami kerugian kurang lebih 5 miliar rupiah. Ketiganya pun terancam dijerat pasal 2 ayat 1, pasal 3 Jo, pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Korupsi impor gula. Nah, yang terakhir, kasus korupsi impor gula yang melibatkan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong menjadi kasus terbaru yang masih hangat diperbincangkan oleh publik. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Abdul Qohar menjelaskan bahwa kasus korupsi ini bermula pada tahun 2015 saat Tom Lembong memberikan izin impor gula kristal mentah kepada PT AP tanpa rapat koordinasi dan rekomendasi dari kementerian terkait. Akibatnya, negara mengalami kerugian sekitar 400 miliar rupiah. Nah, Studi Lovers, fenomena ini menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari seorang Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi di Indonesia sampai ke akar-akarnya. Untuk itu, Studi Lovers, semua fenomena yang menyeruak belakangan adalah residu yang harus dibersihkan untuk memulai pemerintahan baru yang bersih dan berintegritas. Dan Prabowo kini mulai membuktikan itu dengan memerintahkan seluruh aparatur penegak hukum untuk bekerja membongkar kasus-kasus korupsi yang ada. Salut ya di awal pemerintahan Prabowo, Studi Lovers. Dan semoga saja para koruptor mendapatkan hukuman yang sepadan. Nah, sekian dulu ya informasi kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye!